Shilan, terima kasih banyak sudah membantuku selama ini. Tidak, jika membutuhkan bantuan, cari saja aku kapan saja. Kamu juga bodoh. Kalau ada yang menarik, kirimkan pesan padaku. Dalam beberapa waktu, aku berencana untuk berhenti dari pekerjaan ini dan pergi berkelana ke seluruh negeri. Saat melewati tempatmu, aku akan mencarimu untuk berkumpul. Berkelana ke seluruh negeri? Keren sekali. Aku ingin memberikan kehidupanku ruang dan ketebalannya. Aku harus mengumpulkan wawasan sebelum aku menciptakan. Aku tidak akan menyesal. Menyesal? Tidak apa-apa. Tunggu aku di Beijing. Kamu ingin mentraktirku makan makanan enak? Tentu saja, kamu adalah penyelamatku. Sing, bersiap pergi ya. Dalam hati, selain berterima kasih, aku juga berterima kasih pada Guru Shilan. Jika tidak ada dia, aku mungkin tidak bisa menyelesaikan tugas penting ini dengan lancar. Xiaoxi, kita masih teman kan? Bulan depan aku akan bekerja di Beijing dan pasti akan menemuimu. Tuan muda, ini sangat tidak sopan. Untuk menghindari tabrakan saat di perjalanan, Pak An pulang lebih awal dari kita. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada semua orang, akhirnya kami kembali ke Beijing. Akhirnya, beberapa hari ini tidak perlu sembunyi lagi, bisa temani aku dengan baik kan? Tapi besok kamu sudah harus ke sekolah loh. Menyebalkan. Kenapa kamu selalu tidak bersemangat? Aku tidak peduli. Malam ini kamu harus menemaniku menonton drama. Katakan baik. Oh, baiklah. Bukankah kamu mau menonton pertunjukan? Sepertinya acaranya tidak menarik sepertimu. Apakah ini termasuk dipuji? Bagaimana aku harus membalasnya? Benar, acara ini memang sangat membosankan. Ganti yang lain. Jangan nonton TV, lihat aku dong. Selamat datang di acara Hijau Sepanjang Jalan. Kami persilakan tamu spesial kami, Lu Qinyin. Halo semuanya, aku sangat senang bisa berpartisipasi dalam acara ini. Si rambut kuning yang tidak hilang dari hantu. Kian, apakah kamu cemburu? Kau cukup senang? Ya, pohon tua berbunga lagi. Kalau begitu aku akan berfoto denganmu. Juga, kedepannya kita akan mengambil foto yang lebih banyak dari orang lain. Sudah saling kenal bertahun-tahun. Ini ternyata foto bersama pertama kita. Kenapa kamu bengong sekali? Aku harus menunjukkannya pada Xing. Hangat sekali. Aku suka menempel padanya seperti ini. Selama ini kami mulai bergantung satu sama lain, seperti semua kekasih biasa. Secara mental dan secara fisik, aku juga merasa kesempatan kita tidak menghancurkan lapisan pertahanan itu. Tapi masih tidak sabar untuk lebih dekat satu sama lain. Aku hanya ingin lebih dekat. Aku lapar. Aku akan membuatkan cemilan malam untukmu. Tapi aku masih ingin makan beri chow. Ada. Sudah aku beli dari awal. Aku sangat menikmati rasanya, bersikap manja di sisinya. Seperti tidak takut. Seperti ini. Itu adalah bukti hubungan kami yang lebih dekat. Di dunia ini, selain dia, mungkin tidak ada lagi orang yang bisa membuatku menjadi seperti anak kecil, pergi dan bergantung pada orang lain. Aku suka hari-hari yang tenang dan hangat seperti ini. Jadi aku berdoa agar Tuhan berharap bisa terus seperti ini sampai tua, sampai mati. Itu kakakku. Benar juga, menurutmu kakak dan Acar mirip kan? Mantan suamiku tidak mengizinkanku bertemu dengannya. Ibu benar-benar merindukannya. Ternyata Xiaoshuan selalu ada di sisi Xiaoxi. Sepertinya aku pernah melihatnya. Bertemu Xiaoxi? Di sekolah. Pak An memasak untuk kami malam ini. Lupakan saja, apakah dia akan meracuniku? Lucy, kakak. Apa? Membentuk ulang keluarga?
Ya, ibu kandungmu bertemu dengan ayahku. Kemudian kami bertiga sekarang hidup bersama. Dia menikah lagi? Kalian sekeluarga seharusnya hidup bahagia, bukan? Dia adalah cinta pertama ayahku. Ayahku tidak pernah melupakannya. Kemudian, setelah tahu dia bercerai, mereka pun resmi bersama. Dia adalah bibi yang sangat baik. Dia sangat menjagaku. Yang sangat baik. Bibi, apa kamu tidak mau membawaku pergi? Ibuku meninggalkanku saat aku membutuhkannya. Maaf, aku tidak bisa memberikan apapun padamu. Tapi dia memperlakukanmu dengan baik. Bagaimana kamu bisa menemukanku? Sebenarnya, aku pernah bertemu denganmu beberapa kali sebelumnya. Aku bersekolah di SMA yang bernaungan di Universitas K. Oh ya, namaku Liu Yan, kakak. Situasi yang rumit sekali. Pertama kali aku melihat Xiaoxi begitu tidak senang. Meskipun begitu, aku sudah ingin mengeluh. Pertama kali melihat anak ini, aku masih berpikir bahwa itu adalah Sinan. Versi yang dipersempit, pupil matanya dan warna rambutnya mirip. Tapi ini adalah versi dari masa pemberontakan. Kakak, kenapa temanmu terus melihatku? Karena kamu mirip pacarku. Aku mendengarnya. Kakak, cara menjilat temanmu sangat kuno. Siapa yang menyembunyikannya darimu, dasar kamu anak kecil? Karena kalian sudah membentuk keluarga baru, kita tidak perlu saling mengganggu lagi. Aku juga tidak ingin menjadi kakak dari orang asing yang tiba-tiba muncul. Sebenarnya, Rao sangat merindukanmu. Jadi, posisimu sangat aneh. Tidak ada orang yang akan berpikir bahwa ada lebih banyak orang di rumah tanpa alasan yang jelas, kan? Apa tujuanmu mencariku? Karena aku juga bukan anak kandung ayah. Ayahku mengadopsi aku sebelum menikah dan ibu memperlakukanku dengan sangat baik ketika dia datang ke rumah. Aku sangat mencintai mereka. Aku sangat ingin menghargai keluarga. Aku sering melihat Rao menangis karena merindukanmu. Dia sering menyebutmu. Aku ingin dia bahagia. Dia sangat mencintaimu. Aku juga akan mencintaimu sebagai keluarga. Konyol sekali. Shirley? Ibu? Maaf, Yan. Aku datang tanpa izin. Xiaoxi, anak perempuanku. Kenapa harus di saat seperti ini? Kamu sudah besar. Apa kamu mau hidup bersama dengan ibu? Selama kamu bersedia, kita bisa bersama selamanya. Selama bertahun-tahun, aku telah bekerja keras untuk membuang boneka kain yang menguburku. Ibu sangat merindukanmu. Dan sekarang aku dengan susah payah harus menghancurkan reruntuhan dan bangkit kembali. Tapi kau bilang padaku, waktu itu meninggalkanku sendiri untuk menanggung Yinku. Saat kamu kabur untuk mencari kebahagiaan, kamu mencintaiku? Sing, ayo kita pergi. Xiaoxi. Kenapa kamu baru datang mencariku sekarang? Kenapa waktu itu tidak membawaku pergi ketika ayah memarahi ibu tiriku dan memukulku? Kenapa tidak datang menolongku? Kenapa sekarang? Sekarang malah ingin membawaku pergi. Xiaoxi, tidak peduli apapun yang terjadi, aku akan selalu menemanimu. Pertama kali melihat Xiaoxi menangis sampai terluka, dia awalnya adalah gadis yang sangat kuat. Hatiku juga sakit. Aku ingin bertemu dengannya. Aku ingin pergi mencari Baiqiao. Baik, kita pergi mencarinya ya, sekarang juga. Xiaoxi, kenapa kamu tiba-tiba datang kemari? Apa yang terjadi? Keluarga, apa itu keluarga? Hah? Di dunia asing ini,
Dia adalah satu-satunya keluargaku. Sudah meninggalkan rumah setelah umur 16 tahun. Ya, itu sudah dipastikan. Kami hanya memberikan sedikit uang dan mengatakan semuanya. Ayah kandungnya masih mengeluh, mengatakan dia kabur dengan pria asing dan tidak pernah kembali ke rumah lagi. Pria? Sungguh kabar yang luar biasa. Apakah itu Xiaoxi, aktris yang baru saja promosi dalam Puisi dan Laut? Yang bermain lawan King Yin. Kelihatannya mirip sih. Kamu pasti salah lihat. Bagaimana mungkin seorang selebriti muncul di perusahaan kita? Itu benar, selebriti mana yang mau pamer? Mungkin cuma orang yang mirip mereka. Xiaoxi biasanya tenang dan dewasa, tapi dia bisa kehilangan kendali emosi, bahkan melupakan tatapan orang sekelilingnya. Apakah terjadi sesuatu yang serius? Pak An, ini adalah... Oh, sepupuku baru saja patah hati. Aku harus mengantarnya pulang dulu. Kita akan diskusi pekerjaan secara online. Baiklah, Pak An, tolong pastikan untuk melihat kontraknya saat Anda kembali. Aku mohon. Dengan Pak An di sisi Xiaoxi, semoga dia bisa merasa sedikit lebih bahagia. Tidak apa-apa kok, Xiaoxi, jangan takut. Katakan padaku apa yang terjadi. Kamu tidak takut lagi, kan? Mamaku. Oh. Tidak apa-apa. Aku selalu di sini. Ayo masuk ke kamarmu dan kita bicara. Ayo. Jangan terburu-buru. Aku akan selalu ada di sini. Kamu sedang menghibur anak kecil. Kamu anakku. Rasa aman. Aku kembali lagi. Maksud kamu, dia datang menemuimu, ingin tinggal bersama kamu? Iya. Jadi, bagaimana pendapatmu tentang itu, Xiaoxi? Aku bingung. Aku sama sekali tidak ingin bertemu dengannya sekarang. Aku tidak mau. Aku tidak mau tinggal bersamanya. Tapi ketika aku melihatnya, sakit sekali. Dulu, saat aku menghadapi bahaya, aku akan berkata pada diriku sendiri, karena aku sudah terluka, biarkan masa lalu itu berlalu, dan jangan biarkan itu mempengaruhi aku lagi, karena hanya masa depan yang aku pilih, yang tidak akan mengkhianati aku. Dan masalah-masalah yang aku tidak bisa selesaikan sekarang, akan aku serahkan untuk aku di masa depan. Tapi bagaimana jika mereka datang mencari lagi? Aku takut jika mama atau papa itu bersikeras aku harus kembali. Apa yang harus aku lakukan? Xiaoxi, kamu sudah dewasa sekarang. Dengan kata lain, tidak ada siapapun yang bisa mengikat hidupmu lagi. Kamu tidak harus terikat dengan masa lalu lagi. Ikuti hatimu sendiri. Apa yang kamu inginkan, apa yang tidak kamu inginkan, atau seperti apa orang yang ingin kamu jadi, semua itu terserah kamu untuk memutuskannya. Sisanya serahkan pada Miyukyo. Dengan aku di sini, aku tidak akan pernah membiarkan siapapun mengikatmu. Drama pertamamu sebentar lagi tayang, kan? Kamu akan debut sebagai aktris dan kemudian perlahan-lahan mewujudkan mimpi-mimpi kamu. Aku janji kamu akan memiliki masa depan yang cemerlang. Iya, perasaan takut dan khawatir perlahan hilang. Hatiku juga tak lagi terasa begitu menyakitkan. Memang, hanya dengan dialah rasanya seperti di rumah. Xiaoxi, sudah beberapa hari ini keadaannya tidak baik. Atau mungkin dia hanya tidak ingin keluarganya yang tiba-tiba muncul itu mengganggunya lagi. Dia bahkan sengaja mengambil cuti dari sekolah. Tapi... kenapa adik laki-lakinya ini selalu menemui aku? Apa yang dia mau hari ini? Sing, bisakah kamu tolong bawakan ini ke kakak Xiaoxi? Ini adalah spesialitas dari kampung halaman kami. Aku harap dia mau mencobanya.
ada bagian juga untuk kamu di dalamnya. Memperlakukanku seperti alat untuk mengantar makanan setiap hari. Lagi pula, sejak kapan kamu bisa memanggilku Sing Sing? Seharusnya kamu punya sopan santun dan memanggilku tante, adik kecil. Tidak, Xiaoxi adalah satu-satunya tante bagi aku. Kalau kamu mau bantuin aku akan kasih kamu tas edisi terbatas hasil kolaborasiku dengan Bagaimana kamu tahu aku suka? kaos dan celana kamu yang sebelumnya. Semuanya adalah hasil kolaborasi dengannya, bukan? Anak ini benar-benar sudah memahamiku. Hei, apa kamu akhirnya sempat untuk telepon aku? Teman pria? Sejak meninggalkan pantai, kita sudah menjalani hubungan jarak jauh selama 3 bulan sekarang. Sing Sing, minggu depan sekolah libur kan? Pekerjaanmu juga mau ditayangkan. Aku pengen beliin kamu tiket biar kamu bisa datang ketemu aku, boleh? Aku pengen nonton bareng kamu. Itu bagus sekali. Apakah di tempat kerja kamu juga nyaman? Tidak sabar nih. Sing Sing dan tidak jadi pergi. Hei, ini bukan Kiao, siapa? Sing Sing, ini siapa? Miyukyu dengan siapa? Aku cuma pergi 3 bulan. Kenapa banyak suara cowok di sekitar Sing Sing?